Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Ivana pernah menganggap pernikahannya dengan Rendra adalah segalanya. Namun, setelah bertahun-tahun mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan rumah tangga, ia mulai menyadari ada yang salah. Rendra berubah, semakin dingin, sering pulang larut malam, dan menyembunyikan ponselnya dengan rapat. Ketika Ivana akhirnya mengetahui bahwa suaminya sedang berduaan di kamarnya dengan Siska, dunia Ivana hancur. Bagaimana kisah selengkapnya? Kehidupan rumah tangga Rendra dan Ivana tampak harmonis dari luar. Mereka adalah pasangan yang sering dijadikan panutan oleh teman-teman dan tetangga. Rumah mereka selalu rapi, senyuman selalu terpampang di wajah keduanya saat menghadiri undangan atau acara keluarga, dan di media sosial, potret kebahagiaan mereka nyaris tanpa celah. Banyak yang mengira, Rendra dan Ivana adalah pasangan ideal, saling mendukung, saling mencintai, dan saling menjaga. Namun, Ivana mulai merasa ada yang berubah. Awalnya, perubahan itu begitu halus, nyaris tak terlihat. Rendra mulai lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan menumpuk. Ia yang dulu selalu menyempatkan diri untuk makan malam bersama, kini lebih banyak melewatkannya. Bahkan saat sedang di rumah, perhatian Rendra terasa jauh. Ia kerap sibuk dengan ponselnya, matanya terpaku pada layar sambil sesekali tersenyum kecil, senyum yang bukan ditujukan pada Ivana. Ivana mencoba menepis prasangka buruk dalam hatinya. Ia berusaha berpikir positif, meyakinkan diri bahwa suaminya memang sedang banyak tanggung jawab di kantor. Namun, sebagai istri, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Rendra tak lagi hangat seperti dulu. Sentuhannya terasa dingin, dan kata-katanya, meski masih sopan, kini lebih formal dan berjarak. Sejak beberapa bulan terakhir, kebiasaan Rendra mulai berubah drastis. Ia yang dulu selalu berusaha pulang sebelum senja untuk makan malam bersama, kini hampir setiap hari pulang larut malam. Alasan yang dilontarkannya selalu sama, lembur, rapat mendadak, atau bertemu klien penting. Ivana, sebagai istri yang setia, awalnya tak pernah membantah. Ia percaya pada suaminya. Tapi lambat laun, alasan yang diucapkan Rendra terdengar seperti rekaman yang diulang terus-menerus, datar, tanpa penjelasan lebih lanjut, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Malam demi malam, Ivana duduk sendiri di meja makan, menatap piring berisi makanan yang sudah dingin. Ia memasak dengan harapan Rendra pulang tepat waktu, seperti dulu. Tapi yang datang justru pesan singkat yang tak menyisakan kehangatan. Maaf, lembur lagi malam ini. Tak ada emoji, tak ada pelukan saat pulang, hanya lelah yang menggantung di wajah Rendra saat akhirnya ia tiba di rumah lewat tengah malam, langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Lebih dari itu, sikap Rendra berubah menjadi dingin. Ia jarang mengajak Ivana mengobrol, bahkan tak pernah lagi menanyakan kabar atau aktivitas istrinya. Sentuhan yang dulu terasa hangat kini nyaris menghilang. Jika Ivana menyentuh lengannya saat mereka duduk bersama, Rendra refleks menariknya pelan, seolah gerakan itu membuatnya risih. Ponsel Rendra pun menjadi benda yang paling dijaganya. Ia tak pernah lagi meletakkannya sembarangan seperti dulu. Kini, ponsel itu selalu bersamanya, dibawa ke kamar mandi, ke dapur, bahkan saat mereka makan bersama yang sudah sangat jarang terjadi. Jika bunyi notifikasi terdengar, ia buru-buru mengeceknya, kadang dengan wajah tegang atau tersenyum samar, tapi hanya sebentar sebelum kembali menyembunyikannya. Ivana pernah mencoba duduk di samping Rendra saat suaminya sibuk dengan layar ponsel. Tapi Rendra langsung mematikan layar dan menyelipkan ponsel ke dalam saku celana. Reaksinya cepat, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Mata Rendra tak pernah benar-benar menatap Ivana lagi. Ia lebih sering mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk, atau malah memilih masuk kamar dan tidur lebih awal,
membelakangi istrinya. Ketika malam-malam terlalu sunyi dan pikirannya mulai dikuasai rasa curiga, Ivana bangkit dari ranjang, duduk di sofa ruang tengah sambil memeluk kakinya sendiri. Ia merenung dalam diam, hanya ditemani detik jam dinding dan suara jangkrik dari halaman. Rumah yang dulu terasa hangat kini bagai lorong kosong yang penuh bayangan dan kegelisahan. Ivana tahu, ada sesuatu yang sedang disembunyikan Rendra. Bukan hanya dari ponselnya, tapi juga dari sikap dan sorot matanya yang menjauh. Ada jarak yang terbentuk di antara mereka, dan jarak itu bukan karena kesibukan semata. Itu adalah jarak dari perasaan yang mulai pudar, dari cinta yang perlahan berubah menjadi rahasia. Namun, Ivana belum tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu hanyalah satu hal, suaminya yang dulu, Rendra yang hangat dan penuh perhatian, kini telah menjadi sosok asing dalam rumah yang sama. Malam itu, hujan turun pelan membasahi jendela kamar. Rintik-rintiknya tak keras, tapi cukup membuat suasana semakin murung. Ivana duduk di tepi ranjang, matanya menatap kosong ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. Rendra sedang mandi, dan seperti biasa, ponselnya dibawa masuk. Namun malam ini berbeda, Rendra terlihat gelisah sejak pulang. Ia menjawab pertanyaan Ivana dengan singkat, lalu buru-buru masuk kamar mandi tanpa melepas tas kerjanya lebih dulu. Entah dorongan dari mana datangnya, tapi kali ini, ketika mendengar suara air deras yang menandakan Rendra sedang benar-benar mandi, Ivana mengambil keberanian yang selama ini ia tekan. Ia berjalan pelan menuju tas kerja Rendra yang tergeletak di sofa. Tangannya gemetar saat membuka resleting tas tersebut, dan benar saja, di dalamnya, di balik map-map kerja yang tersusun rapi, terselip ponsel satunya lagi. Jantung Ivana berdegup kencang. Ia tahu ini salah. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menuntut jawaban. Ia mengambil ponsel itu dan mencoba menyalakannya. Layar menyala tanpa kata sandi, kesalahan kecil yang membuka kunci besar. Nafasnya tercekat saat melihat daftar percakapan di aplikasi pesan. Ada satu nama yang tidak ia kenal, Naira Gelas Anggur. Dengan tangan dingin dan mata tak berkedip, Ivana membuka percakapan itu. "Kapan kamu bisa nginap lagi? Ren, aku kangen. Tadi malam aku mimpiin kamu, dan rasanya nyata banget. Kamu bilang kamu akan lebih sering kasih kabar, kok malah makin susah dihubungi sih." Balasan dari Rendra tak sebanyak pesan dari Naira, tapi cukup membuat perut Ivana mual. Kata-kata singkat seperti, "Sabar ya, sayang," atau, "Nanti aku kabarin lagi," terasa seperti cambuk yang mencabik-cabik hatinya. Setiap huruf yang ia baca seolah menusuk bagian terdalam dirinya, merobek kepercayaan yang selama ini ia pertahankan. Hening. Air dari kamar mandi masih mengalir. Tapi bagi Ivana, dunia seakan berhenti berputar. Matanya mulai berkaca-kaca, namun belum sempat air mata jatuh, ia buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke dalam tas. Menutupnya rapat-rapat, lalu berjalan cepat kembali ke tempat duduk semula. Beberapa detik kemudian, suara pintu kamar mandi terbuka. Rendra keluar dengan rambut masih basah dan handuk melilit pinggang. Ia tersenyum tipis, lalu mengeringkan rambutnya sambil berkata, "Besok aku berangkat pagi-pagi. Ada meeting di luar kota." Ivana hanya mengangguk, menahan napas, menyembunyikan getar suaranya. Di balik wajah tenangnya, pikirannya sudah berputar-putar tak menentu. Ia menatap Rendra lama, mencoba membaca ekspresi suaminya. Tapi seperti biasa, Rendra terlalu pandai menyembunyikan semuanya di balik wajah datarnya. Malam itu, Ivana tak bisa tidur. Ia memandangi punggung Rendra yang tertidur di sampingnya, begitu lelap seakan tak menyimpan beban apa-apa. Sementara itu, Ivana terjaga penuh dengan pertanyaan. Siapa Naira? Sejak kapan mereka dekat? Dan yang paling menyakitkan, apakah Rendra pernah mencintai perempuan itu lebih dari dirinya? Ia memeluk bantal, membenamkan wajah untuk meredam isak. Malam itu, dunia Ivana berubah. Keyakinannya retak, dan rumah yang selama ini ia anggap tempat paling aman, kini terasa seperti jebakan penuh dusta. Dalam hati, Ivana bersumpah, ia akan mencari tahu semuanya. Sampai ke akar.
sampai tak ada lagi ruang bagi kebohongan. Hari itu langit terlihat muram sejak pagi. Awan kelabu menggantung berat, seakan menyimpan hujan yang sewaktu-waktu bisa tumpah. Ivana duduk di balik meja kerjanya di kantor, tapi pikirannya melayang entah kemana. Pandangannya tertuju pada layar komputer, namun matanya tak benar-benar membaca apapun. Sudah seminggu sejak malam, ia menemukan pesan-pesan dari perempuan bernama Naira di ponsel rahasia Rendra. Sejak saat itu, hati Ivana tak pernah benar-benar tenang. Ia mencoba bersikap biasa, tidak mencurigakan. Ia tetap melayani Rendra seperti biasa, membuatkan sarapan, menyetrika bajunya, bahkan tetap mencium tangan suaminya setiap pagi sebelum berangkat kerja. Tapi batinnya hancur. Setiap detik seperti berjalan di atas bara. Hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Pagi tadi, saat Rendra pamit pergi lebih dulu, ia terlihat terburu-buru. Pakaiannya rapi, parfumnya sedikit lebih kuat dari biasanya. Wajahnya tampak cerah, bukan seperti seseorang yang hendak pergi ke kantor, tapi seperti seseorang yang akan bertemu seseorang yang dinantikannya. Ivana merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba menyibukkan diri di kantor, tapi tidak berhasil. Setiap menit terasa seperti alarm yang terus berdentang dalam pikirannya. Sampai akhirnya, pada pukul 14.30, ia memberanikan diri berbicara pada atasannya. "Pak, saya izin pulang lebih awal hari ini. Kurang enak badan," katanya. Atasannya mengangguk, tak banyak bertanya. Ivana segera mengemas barang-barangnya dan melangkah keluar dari kantor dengan langkah cepat. Tangannya dingin, pikirannya penuh kemungkinan buruk. Tapi yang paling kuat adalah dorongan dari firasat, sebuah desakan tak terlihat yang membuatnya merasa harus segera sampai di rumah. Di sepanjang perjalanan, Ivana terus memandangi jalanan dengan gelisah. Mobil-mobil berlalu lalang, namun pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan, rumah. Sesekali ia melihat ke spion dalam mobil, lalu menarik napas dalam-dalam. Setibanya di depan rumah, suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Tak ada suara televisi dari ruang tamu, tak ada aroma masakan dari dapur. Tapi satu hal yang membuat dadanya bergetar, mobil Rendra sudah terparkir di garasi. Padahal, biasanya ia baru pulang malam. Dengan langkah hati-hati, Ivana membuka pagar perlahan, berusaha agar tidak menimbulkan suara. Kunci rumah sudah di tangannya. Ia membukanya pelan, dan saat pintu terbuka, aroma asing menyambutnya. Bukan aroma rumah yang biasa ia kenal. Ada wangi parfum perempuan, lembut dan manis, seperti aroma yang biasa ia temukan di toko kosmetik. Ivana mematung di ambang pintu, tubuhnya membeku oleh kombinasi kemarahan dan ketakutan. Ia melangkah pelan ke dalam rumah. Sepatunya ia lepas, agar langkahnya tak terdengar. Lalu ia mendengar suara. Tawa kecil. Suara perempuan. Bukan suara televisi, bukan suara iklan, tapi suara manusia. "Ren, kamu lucu banget sih." Langkah Ivana terhenti. Matanya mulai panas. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menahan emosi yang melonjak. Lalu, perlahan, ia berjalan menuju sumber suara, ruang tengah. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia bisa melihat Rendra duduk di sofa. Di sebelahnya, seorang perempuan muda bersandar manja. Rambutnya panjang, bibirnya merah menyala, dan kakinya yang jenjang menggantung santai di ujung sofa. Tangan perempuan itu menyentuh lengan Rendra, dan Rendra tidak menolaknya. Bahkan, ia terlihat nyaman. Dunia Ivana runtuh seketika. Tangannya bergetar hebat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Tapi ia tak ingin membuat keributan. Tidak sekarang. Ia menarik napas panjang, membalikkan badan perlahan, dan berjalan ke kamarnya. Ia mengambil ponsel, memotret dari celah pintu dengan hati-hati, 1, 2, 3 gambar. Lalu ia menyimpan semuanya baik-baik. Setelah itu, ia duduk di ranjang, menenangkan diri. Wajahnya dingin, tidak lagi penuh air mata. Yang tersisa hanya satu hal, tekad. Jika sebelumnya ia hanya curiga,
Hari ini Ivana melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Dan kebenaran itu akan menjadi senjata. Ia tidak akan meledak hari ini. Tapi waktu untuk Rendra menikmati kebohongannya sudah tinggal sedikit. Rumah tampak senyap saat Ivana melangkah masuk untuk kedua kalinya sore itu. Ia sempat pergi sebentar untuk menenangkan diri di taman dekat perumahan. Berpura-pura tidak melihat apa-apa, seolah yang ia lihat tadi hanya ilusi. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin nyaring suara tawa perempuan itu bergema di kepalanya. Kali ini, detaknya lebih keras. Nafasnya naik turun. Telapak tangannya berkeringat, tapi ia tidak bisa berhenti melangkah. Ruang tamu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Televisi menyala dengan suara kecil, menampilkan acara sore yang biasa mereka tonton bersama dulu. Tapi ada yang ganjil. Aroma asing masih tertinggal di udara, semakin pekat, semakin menusuk. Langkah Ivana terhenti di depan kamar. Matanya langsung tertuju pada sesuatu yang membuat tubuhnya nyaris kehilangan keseimbangan. Sepatu hak tinggi berwarna nude, mengkilap dan asing, diletakkan di luar pintu kamar. Sepatu perempuan. Ukurannya kecil, dan jelas bukan miliknya. Hatinya berdebar hebat, seolah hendak meledak. Ia menggenggam kenop pintu, menghela napas satu kali, lalu membuka pintu dengan cepat. Suara ranjang yang berderit, aroma tubuh bercampur parfum menyengat, dan desahan terputus-putus langsung menyambutnya. Seketika dunia Ivana seolah pecah berkeping-keping di hadapannya. Rendra sedang di atas seorang perempuan, Siska, rekan kerjanya. Siska dalam kondisi nyaris tanpa sehelai benang pun, tubuhnya tergolek di ranjang yang selama ini menjadi tempat tidur suci mereka sebagai suami istri. Rendra, dengan dada telanjang dan wajah terkejut, langsung membeku begitu menyadari keberadaan Ivana di ambang pintu. Apa ini? Suara Ivana meledak, tinggi dan serak karena emosi yang membuncah. Di ranjang kita, Rendra? Di rumah kita? Siska buru-buru menarik selimut, matanya membelalak. Tubuhnya gemetar. Rendra berusaha bangkit, tergagap mencoba mengenakan celana panjangnya. Ivana, ini, aku bisa jelaskan. Jelaskan? Ivana menahan air mata, tapi tak bisa menyembunyikan luka di suaranya. Kau bercinta dengan perempuan lain di rumah yang kubersihkan setiap hari untukmu. Di tempat tidur yang tiap malam kupakai tidur di sampingmu. Dan kau mau jelaskan? Jelaskan apa? Hah? Siska hendak bangkit, tapi Ivana langsung mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Kamu diam aja, Siska. Aku tahu kamu. Aku pernah masakin kamu waktu kamu mampir ke rumah. Aku bantu kamu waktu kamu baru kerja di kantor Rendra. Ini balasan kamu? Siska tertunduk. Tak ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya. Rendra mendekat, mencoba menyentuh Ivana, tapi ia mundur cepat, seperti jijik. Jangan sentuh aku. Jangan pernah sentuh aku lagi. Kamu bukan suamiku. Kamu pengkhianat. Fa, aku hilaf. Ini pertama kalinya, aku nggak tahu kenapa bisa begini. Pertama, Ivana tertawa miris. Aku bukan anak kecil, Rendra. Aku lihat pesan-pesan kalian. Aku lihat kalian berdua di ruang tamu tadi. Kau pikir aku bodoh? Rendra terdiam, terpojok. Siska menangis diam-diam di pojokan ranjang. Suasana di kamar memanas. Seakan udara di dalam ruangan menjadi tebal, menyulitkan napas. Ivana berdiri tegak, menggenggam ponselnya dengan erat. Kamar itu berubah menjadi neraka dalam sekejap. Udara yang tadi panas oleh gairah kini membara oleh kemarahan yang membuncah. Nafas Ivana tersengal, bukan karena lelah, tapi karena dadanya penuh sesak oleh rasa marah, jijik, dan hancur berkeping-keping. Kalian binatang, jerit Ivana, suaranya memecah keheningan yang mencekam. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini penghinaan, pengkhianatan paling keji. Rendra berdiri di sisi ranjang, tergopoh-gopoh mengenakan celana. Matanya memohon ampun tapi mulutnya tak sanggup berkata apa-apa. Siska membungkus dirinya dengan selimut, wajahnya pucat,
tubuhnya menggigil. Tapi Ivana tidak peduli. Keluar kalian berdua, teriaknya sambil meraih pakaian Rendra dan melemparkannya ke arah pintu. Rendra mencoba mendekat, tangannya terulur. "Fa, tolong jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." "Baik-baik?" Ivana menjerit, suaranya pecah. "Kau telanjangi kehormatan kita, Rendra, di atas ranjang pernikahan kita. Dan kau masih punya muka bicara baik-baik." Tanpa menunggu lagi, Ivana maju, meraih lengan Rendra dan menariknya dengan paksa. Ia tak peduli dengan tubuh suaminya yang belum sempurna berpakaian. Ia mendorong Rendra keluar kamar dengan penuh amarah. "Kau keluar dari kamar ini. Dari hidupku. Dari rumahku." Siska berteriak kecil saat Ivana menoleh tajam padanya. "Kamu juga, Siska. Bangun. Keluar. Jangan pura-pura lemah." Siska berdiri dengan gemetar. Tubuhnya hanya diselimuti kain tipis. Ia mencoba mengambil pakaian dalam tas kecil di pojokan kamar, tapi Ivana sudah lebih dulu membanting tas itu ke lantai. Isinya berserakan. "Bawa itu. Bawa semua. Tapi jangan injakan kakimu lagi di sini." Wajah Siska memerah karena malu. Tapi Ivana tak peduli sedikit pun. Dengan kekuatan yang lahir dari sakit hati mendalam, Ivana menyeret Siska keluar kamar, lalu mendorong keduanya, Rendra dan Siska, ke ruang tamu. "Lihat rumah ini rumah yang aku bangun dengan cinta, yang kupenuhi dengan kesetiaan. Tapi kalian kotori, seperti sampah." Rendra mencoba menutupi tubuh Siska dengan jaket yang ia raih dari sofa, tapi Ivana menendang jaket itu ke lantai. "Jangan sok-sopan sekarang. Kalian udah telanjang di balik punggungku, masih mau jaga citra?" Siska menangis terisak. Rendra menunduk, tak berani menatap istrinya. Tapi Ivana tidak tersentuh sedikit pun. Baginya, air mata mereka tidak lebih dari air buangan yang hina. Dengan tangan gemetar, Ivana membuka pintu depan. "Keluar, dan jangan pernah kembali. Kalau kau masuk rumah ini lagi, aku bersumpah aku akan seret kalian berdua ke polisi dan bikin kalian jadi bahan gosip seluruh kota." Rendra dan Siska tak punya pilihan. Mereka melangkah keluar dalam kondisi setengah telanjang, membawa pakaian seadanya, berjalan tergesa ke mobil yang terparkir di depan rumah. Suasana kompleks perumahan yang biasanya tenang, mendadak berubah menjadi gegap gempita. Jeritan dan suara pintu dibanting dari rumah Ivana menembus dinding-dinding rumah tetangga, memicu rasa penasaran dan kekhawatiran. Tirai-tirai jendela mulai terbuka, satu demi satu. Kepala-kepala bermunculan di balik kaca dan pagar, menajamkan pandangan ke sumber kegaduhan. Beberapa tetangga langsung melangkah keluar rumah, pura-pura menyapu halaman atau memeriksa tanaman, padahal niat utama mereka adalah mencari tahu apa yang terjadi. Bisikan dan gumaman cepat menyebar seperti api menjalar di ladang kering. Ada yang mengangkat alis, ada yang berbisik di telinga pasangannya, dan tak sedikit yang segera mengambil ponsel, diam-diam memotret atau merekam apa yang mereka lihat. Di depan rumah Ivana, pemandangan yang menyambut mereka membuat banyak orang menahan napas. Rendra, sang kepala rumah tangga yang selama ini dikenal kalem dan sopan, berdiri kikuk di halaman dengan wajah merah padam. Pakaiannya belum rapi. Wajahnya terlihat campur aduk antara marah, malu, dan panik. Di sampingnya berdiri seorang perempuan muda, Siska, dengan tubuh hanya terbalut jaket tipis yang bahkan bukan miliknya, rambut acak-acakan, dan wajah yang tak berani menatap siapapun. Tubuhnya gemetar, tidak hanya karena udara sore yang mulai dingin, tetapi karena tatapan-tatapan tajam dan penilaian diam-diam dari sekeliling. Mereka menjadi tontonan. Subjek dari puluhan pasang mata yang haus akan drama dan cerita sensasional. Rendra mencoba menahan diri untuk tidak melarikan diri, tapi rasa malu itu seperti cambuk yang menghantam punggungnya setiap detik. Ia tahu, tak akan ada jalan kembali setelah ini. Nama baiknya, reputasinya, wajahnya di lingkungan ini, semuanya telah dicoreng dalam sekejap. Ia ingin berkata sesuatu, menjelaskan, membela diri, tetapi tak ada yang mau mendengar.
Tidak ada yang ia bisa perbaiki di hadapan tatapan-tatapan penuh penghakiman itu. Siska tampak lebih parah. Langkahnya gemetar, wajahnya pucat pasi, seperti kehilangan darah. Wajah-wajah yang tadi dikenalnya secara samar sebagai tetangga kini, tampak seperti juri di ruang pengadilan yang siap menjatuhkan vonis. Dalam pikirannya, ia mungkin tak pernah menyangka bahwa pilihan untuk berselingkuh dengan suami orang akan berakhir dengan dipermalukan di depan umum, seperti pesakitan yang tertangkap basah di tengah pasar. Wajah-wajah itu tidak bersuara, tapi bahasa tubuh mereka berbicara lantang. Tatapan yang menusuk, raut wajah yang mencibir, beberapa bahkan tertawa kecil di balik tangan mereka yang menutupi mulut. Ini bukan hanya skandal rumah tangga biasa, ini tontonan yang sempurna bagi lingkungan yang senang menggali gosip. Sementara itu, di balik pintu yang kini tertutup rapat, Ivana berdiri diam. Ia tidak menangis lagi. Tidak ada air mata yang tersisa. Ia hanya berdiri mematung, mendengarkan suara-suara samar dari luar, tawa kecil, bisikan, dan langkah kaki yang menjauh. Semuanya menjadi saksi betapa hancurnya citra rumah tangganya di mata dunia. Namun, ada sesuatu yang tumbuh di dada Ivana perlahan-lahan. Bukan lagi luka, bukan hanya kecewa, melainkan sejenis kekuatan baru yang lahir dari kehancuran. Ia tahu, hidupnya tak akan lagi sama, dan setelah hari ini, orang-orang tak akan lagi memandangnya sebagai perempuan biasa. Ia akan dikenal sebagai perempuan yang ditikam dari belakang, dan bangkit dengan kepala tegak. Di luar rumah, Rendra dan Siska akhirnya masuk ke mobil dengan wajah tertunduk. Suara mesin menyala, lalu kendaraan melaju perlahan meninggalkan kompleks, diiringi mata-mata yang terus mengawasi hingga mobil itu menghilang di tikungan. Hari itu, seluruh kompleks tahu cerita pengkhianatan yang menggemparkan. Tapi yang belum mereka tahu, adalah bahwa ini bukan akhir kisahnya, melainkan baru permulaan dari kebangkitan Ivana yang tak akan mudah dikalahkan. Setelah keributan yang mengguncang rumah tangga mereka dan menjadi tontonan seluruh lingkungan, keesokan harinya langit mendung seolah ikut menyuarakan kesedihan yang menyelimuti hati Ivana. Kabut tipis menggantung di udara, membuat pagi terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi di depan rumah yang kemarin menjadi panggung aib, dua sosok berdiri dalam bayang keputusasaan. Rendra berlutut di ambang pintu rumah yang pernah ia huni dengan bangga. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, kemeja lusuhnya basah oleh embun dan air mata. Tangannya mengepal di atas lutut, tubuhnya gemetar menahan malu, sedih, dan ketakutan kehilangan segalanya. Wajahnya sembab, matanya merah karena semalaman tak tidur, bukan karena penyesalan tulus yang mendalam, melainkan karena baru menyadari betapa kehancuran ini begitu nyata, begitu mutlak. Di sampingnya, Siska berdiri dengan tubuh lunglai. Matanya bengkak, pipinya penuh jejak air mata. Bibirnya bergetar setiap kali mencoba bicara, tapi suara yang keluar hanyalah bisikan patah. Ia mengenakan pakaian sopan, berusaha terlihat pantas, tapi tak ada yang bisa menutupi noda kehinaan yang sudah terlanjur melekat di dirinya. Berkali-kali ia menyeka air mata dengan tisu yang tak cukup menghapus rasa malu yang mencengkeram erat. Rendra mengetuk pintu dengan lembut, tapi tak ada jawaban. Ketika ketukan tak direspons, ia beralih pada suara, serak dan parau, memanggil nama istrinya, mengucap maaf, meratap, memohon. Kata-kata pengampunan ia muntahkan dalam kalimat-kalimat panjang yang saling tumpang tindih. Ia mengungkit kenangan lama, masa-masa indah, bahkan janji-janji yang dulu ia ucapkan di pelaminan. Tapi semua itu hanya bergema di dinding kayu yang dingin, tak pernah sampai ke hati Ivana. Siska akhirnya bersuara. Suara yang lirih, hampir tenggelam dalam isak tangisnya. Ia mencoba menjelaskan, mengatakan bahwa semuanya terjadi begitu saja, tanpa niat untuk menghancurkan. Ia menyebutkan rasa bersalah, mengaku tidak tahu harus berbuat apa, dan memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sebuah permintaan yang terdengar begitu naif di tengah runtuhan kehormatan yang telah ia robohkan sendiri. Namun di balik tirai jendela, Ivana hanya berdiri diam. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, tetapi matanya basah. Ia mendengar semuanya, setiap detik, setiap nada lirih, setiap air mata yang jatuh ke lantai teras.
Tapi hatinya tidak lagi sama. Luka yang ia alami sudah menjelma menjadi dinding kokoh, dan air mata mereka tak sanggup menembusnya. Ia tidak membuka pintu. Ia tidak berbicara. Ia tidak memberi jawaban. Sikap diamnya adalah keputusan yang lebih menyakitkan daripada makian atau kemarahan. Itu adalah bentuk kejelasan yang paling dingin, bahwa kepercayaan yang sudah patah tidak bisa diperbaiki hanya dengan tangisan dan penyesalan. Setelah lebih dari 1 jam berlutut, Rendra akhirnya menyerah. Ia bangkit perlahan, dengan tubuh limbung dan wajah yang makin muram. Siska memegang lengannya, menangis lagi, dan mereka pergi dengan langkah berat, menyisakan jejak luka di tangga rumah yang pernah mereka masuki dengan senyum penuh cinta. Pintu rumah tetap tertutup. Tapi di dalam, Ivana berdiri memandang keluar, air matanya mengalir, bukan karena rindu atau harapan, tapi karena ia akhirnya benar-benar melepas masa lalu, dengan seluruh kepedihan yang menyertainya. Hari itu, ia menangis sepuasnya. Tapi untuk yang terakhir kalinya. Pagi itu, udara masih berat dengan aroma hujan semalam, namun di dalam rumah Ivana, ada angin lain yang berembus, angin perubahan. Tak ada lagi suara tangis atau teriakan, hanya keheningan yang padat oleh keputusan yang telah bulat. Dengan langkah tegas, Ivana turun dari kamar membawa 2 koper besar dan 1 kardus. Ia tak lagi ragu. Setiap langkahnya seperti mematahkan satu demi satu rantai yang selama ini mengikatnya dalam pernikahan yang ternyata penuh dusta. Matanya bengkak, tapi tatapannya tajam. Tubuhnya mungkin lelah, tapi jiwanya tegak. Satu persatu, ia membuka lemari pakaian. Baju-baju milik Rendra, jas kerja, kaos favoritnya, bahkan parfum yang dulu ia hadiahkan dengan penuh cinta, semuanya dimasukkan ke dalam koper tanpa emosi. Tak ada lagi kenangan yang ingin ia simpan. Semua barang itu kini hanya menjadi pengingat tentang kebohongan dan pengkhianatan. Setiap lipatan baju seperti simbol kesia-siaan pengorbanannya selama ini. Di kamar mandi, ia memasukkan alat cukur, sikat gigi, dan kolon Rendra ke dalam kantong plastik, lalu mengikatnya rapat-rapat seperti mengunci semua luka. Di ruang kerja kecil mereka, ia mengosongkan laci meja dari berkas-berkas milik suaminya, catatan kerja, sertifikat, bahkan foto pernikahan mereka yang dulu dipajang dengan bangga, kini diturunkan dan dimasukkan ke dalam kardus. Dengan tenaga yang tersisa, Ivana menyeret koper dan kardus itu ke depan rumah. Ia membukakan pintu dengan tenang, meletakkan semuanya di tepi halaman. Hujan gerimis mulai turun, seolah langit ikut meratapi akhir dari sebuah kisah yang dulu tampak sempurna. Tapi Ivana tidak goyah. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi semua barang itu satu persatu, lalu membalikkan badan dan menutup pintu rumah. Tidak dengan keras, tapi dengan mantap, seperti mengakhiri babak hidup yang tidak akan ia buka lagi. Tak lama setelah itu, ia duduk di ruang tamu, menyalakan laptopnya, dan mencari kontak pengacara yang pernah direkomendasikan temannya. Jemarinya sempat gemetar saat mengetik, tapi ia tetap melanjutkan. Ia menelepon, memperkenalkan diri, dan dengan suara tenang namun tegas, mengatakan bahwa ia ingin mengajukan gugatan cerai. Ia juga meminta pendampingan hukum untuk proses pembagian harta. Di akhir percakapan, ia menarik napas panjang. Perasaannya campur aduk, lega, sedih, marah, hancur, semuanya datang bersamaan. Tapi di tengah segala rasa itu, ada satu hal yang mendominasi. Keinginan untuk hidup kembali sebagai perempuan yang utuh, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Hari itu, Ivana tidak menangis. Ia tidak meratap atau meragukan keputusannya. Ia tahu jalan ini tidak mudah, tapi ia lebih takut jika terus terjebak dalam hubungan yang hanya menyisakan luka. Saat senja tiba, ia berdiri di jendela memandang langit. Di luar sana, koper-koper Rendra masih teronggok di pinggir halaman, basah oleh hujan. Tapi di dalam rumah, Ivana merasa sedikit lebih hangat. Ia belum sepenuhnya pulih, tapi ia sudah memulai langkah pertama untuk menyembuhkan diri. Esok hari, ia akan menemui pengacaranya. Esok hari, ia akan menyusun dokumen-dokumen hukum. Dan esok hari, ia akan mulai membangun hidup barunya, tanpa Rendra. Beberapa bulan berlalu sejak keputusan besar yang mengubah hidup Ivana.
Waktu yang terasa begitu panjang bagi yang sedang berjuang, tetapi juga begitu cepat bagi yang telah menemukan jalannya kembali. Rumah yang dulu penuh kenangan, kini terasa lebih sepi, namun sepi yang berbeda, sepi yang memberi ruang untuk perbaikan, untuk pemulihan diri. Ivana bangun pagi dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada yang pernah ia bayangkan. Tidak ada lagi suara cekcok, tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di udara. Di luar, sinar matahari pagi masuk melalui jendela, menyinari ruang tamu yang sederhana namun nyaman. Ia kini tinggal sendirian, namun tidak merasa kesepian. Justru, dalam kesendirian itu, ia menemukan kekuatan yang selama ini ia cari. Ia bekerja dengan giat di perusahaan baru tempat ia melamar beberapa bulan lalu, sebuah keputusan yang awalnya membuatnya ragu, tetapi kini menjadi salah satu langkah terbaik yang ia ambil. Ia menikmati pekerjaannya, berkembang dengan cepat, dan mendapatkan penghargaan dari rekan-rekannya. Ia tidak hanya menjadi lebih mandiri secara finansial, tetapi juga menemukan kebahagiaan dalam meraih tujuan-tujuan kecil yang dulu selalu ia tunda, karena terhalang oleh kehidupan rumah tangga yang tidak sehat. Setiap kali ia membuka laptop dan menyelesaikan tugas, ia merasa lebih berdaya. Setiap proyek yang berhasil diselesaikan memberinya kepuasan yang mendalam. Tidak ada lagi rasa takut atau cemas terhadap masa depan, karena ia tahu bahwa ia memiliki kendali penuh atas hidupnya sekarang. Di luar pekerjaan, Ivana mulai mengejar minat dan hobinya yang selama ini terkubur. Ia mulai menggambar lagi, sesuatu yang dulu ia lakukan saat masih muda, namun sempat ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus urusan rumah tangga. Karya-karya seninya, meskipun sederhana, memberinya ketenangan dan kelegaan yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Ia bahkan mulai mengambil kursus online tentang desain grafis, menambah keterampilan baru yang membuka peluang baru dalam hidupnya. Selain itu, Ivana mulai membangun kembali hubungan dengan teman-temannya yang sempat ia tinggalkan karena terlalu fokus pada suami dan keluarga. Ia bertemu dengan mereka lebih sering, berbagi tawa, dan merencanakan perjalanan-perjalanan kecil untuk menikmati hidup. Setiap kali bertemu dengan mereka, Ivana merasa hidupnya kembali penuh warna. Hubungan dengan keluarganya juga membaik. Ibunya, yang dulu khawatir dengan keadaan Ivana, kini melihat anaknya yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Jika dulu Ivana selalu menghindari percakapan tentang pernikahan dan perasaannya yang terluka, kini ia bisa berbicara dengan jujur dan terbuka tentang pengalamannya tanpa merasa malu. Ia merasa diterima, dicintai, dan tidak lagi dihakimi. Tidak ada lagi perasaan kehilangan. Meskipun sesekali ingatan tentang Rendra muncul, tetapi tidak ada lagi ruang untuknya dalam hidup Ivana. Setiap kali Rendra berusaha menghubunginya, ia hanya membalas dengan tegas, mengatakan bahwa tidak ada tempat baginya dalam hidupnya lagi. Ivana tidak mengutuknya, tidak marah berlebihan, hanya merasa kecewa dan tidak ingin terlibat lagi dalam permainan itu. Keputusannya sudah bulat. Pada suatu sore, ketika Ivana duduk di balkon rumahnya, memandangi matahari yang mulai terbenam, ia tersenyum kecil. Ia tahu hidup ini penuh liku, penuh dengan kebahagiaan dan kesedihan yang datang bergantian. Tapi yang paling penting, ia sekarang memiliki kendali penuh atas hidupnya. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa lengkap atau bahagia. Kebahagiaannya kini ia temukan dari dalam dirinya sendiri. Beberapa bulan yang lalu, ia pernah merasa terpuruk, terhina, dan tidak tahu harus kemana. Tapi hari ini, Ivana berdiri dengan kepala tegak, penuh percaya diri, dan siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Ia tahu bahwa dirinya berharga, lebih dari yang pernah ia sadari. Dan dengan itu, hidup Ivana terus berjalan, lebih ringan, lebih bebas, dan penuh dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan berat bagi Rendra. Setiap pagi ia bangun dari tidur yang tak pernah nyenyak, tubuhnya terasa lelah, meski semalam ia tidur lebih lama dari biasanya. Pikiran-pikirannya kacau, dan wajahnya semakin suram, seolah kehabisan cahaya. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan pekerjaan, namun tidak ada yang mampu mengusir kepedihan yang menyelimutinya. Hidupnya kini hanya berjalan seperti rutinitas yang tak berarti. Ia berusaha mengingat masa-masa indah bersama Siska, saat mereka pertama kali bertemu,
waktu-waktu ketika Siska memujinya, menghargainya, dan membuatnya merasa seperti pria yang penuh kekuatan dan pesona. Ia ingat betapa mudahnya ia jatuh ke dalam perangkap Siska, tertarik pada kecantikan, kemewahan, dan gaya hidup yang begitu jauh dari kehidupannya yang dulu. Siska tahu benar bagaimana cara menariknya, memainkan perasaan dan ambisinya. Namun, setelah beberapa waktu, Rendra baru menyadari satu hal yang menyakitkan, bahwa dirinya hanyalah bagian dari permainan Siska untuk meraih lebih banyak kekayaan dan status. Hari demi hari, Siska semakin tidak peduli padanya. Perhatian yang dulu ia berikan berubah menjadi rutinitas semu, dan cinta yang dulu ada kini hanya tinggal kata-kata kosong yang tidak punya arti. Siska mulai terlihat lebih sibuk dengan teman-temannya, dengan pergaulannya yang mewah, dan dengan berbagai acara sosial yang selalu ia hadiri. Rendra yang dulu dipandang sebagai suaminya, kini hanyalah pelengkap di dalam hidup Siska yang semakin menuntut lebih banyak, baik materi maupun perhatian. Kehidupan Rendra berubah drastis. Ia mulai kehilangan segala sesuatu yang ia anggap penting. Pekerjaannya mulai terhambat, dan ia terperosok dalam kebiasaan buruk, minum untuk menghilangkan kegelisahan dan perasaan kosong yang melanda hatinya. Suatu malam, ia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, hanya untuk mendapati Siska sedang berbicara dengan seorang pria lain di ruang tamu, tertawa terbahak-bahak, seolah kehadirannya tidak penting lagi. Keinginan untuk menegur atau marah sudah tak ada. Ia hanya merasa lelah dan tak berdaya. Lalu datanglah saat yang benar-benar mematahkan hatinya. Siska memberitahunya bahwa ia ingin pergi. Ia mengatakan dengan tenang, tanpa emosi, bahwa hubungan mereka tidak lagi memiliki arah yang jelas. Rendra berusaha bertahan, memohon agar Siska tidak pergi, tetapi semua itu sia-sia. Siska hanya menganggapnya sebagai beban, seseorang yang tak bisa lagi memberinya apa-apa. Tidak ada kasih sayang, tidak ada kebahagiaan, hanya kebosanan dan ketidakpastian. Siska meninggalkannya tanpa berpaling lagi. Ia pergi dengan segala kemewahan yang ia dapatkan dari hubungan ini. Mobil mewah, perhiasan, dan koneksi sosial yang tinggi. Semua itu hanya menjadi simbol bahwa Rendra tidak lebih dari sekadar alat untuk memenuhi ambisinya. Tidak ada kata perpisahan yang berarti, hanya keputusan yang dingin dan tak terbantahkan. Rendra ditinggal begitu saja, sendirian dalam rumah yang dulu penuh dengan tawa, namun kini terasa sunyi dan kosong. Hari-hari setelah kepergian Siska adalah hari-hari kehancuran bagi Rendra. Ia terbangun dengan kepala pusing, tubuh lemas, dan hati yang terasa kosong. Semua kebanggaan yang dulu ia miliki runtuh dalam sekejap. Tanpa Siska, hidupnya terasa hampa. Tidak ada lagi gairah untuk bekerja, tidak ada lagi harapan untuk meraih tujuan yang dulu ia cita-citakan. Uangnya yang dulu berlimpah mulai menipis, dan ia terpaksa menjual beberapa barang berharga untuk bertahan hidup. Rendra yang dulunya selalu tampil rapi dan penuh percaya diri kini, hanya menjadi bayangan dirinya yang dulu. Ia hidup dalam penyesalan, berpikir apakah ini semua adalah akibat dari keputusannya meninggalkan Ivana untuk mengejar kehidupan yang lebih gemerlap, namun ternyata hanya berujung pada kehancuran. Ia mencoba menghubungi Siska beberapa kali, berharap mungkin ia bisa memperbaiki keadaan. Namun setiap panggilan hanya berakhir dengan voicemail atau pesan singkat yang mengabaikannya. Siska sudah tidak lagi tertarik padanya, dan Rendra hanya menjadi kenangan yang terlupakan. Suatu malam, ketika ia duduk sendiri di ruang tamu rumah yang kini terasa semakin sempit, Rendra merenung. Ia teringat Ivana, wanita yang pernah mencintainya dengan tulus, yang ia tinggalkan demi mengejar ambisi kosong. Ivana yang kini telah melanjutkan hidupnya, jauh lebih kuat dan bahagia tanpa dirinya. Rendra merasa penyesalan yang begitu dalam, tetapi ia tahu, sudah terlambat. Ia telah merusak segala yang pernah ia miliki. Hidupnya kini tinggal tersisa serpihan-serpihan kenangan dan kegagalan yang menghantuinya. Tanpa pekerjaan yang jelas, tanpa keluarga yang mendukung, tanpa cinta yang memberi arti, Rendra hanya hidup dalam bayang-bayang kesepian dan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Rendra kini benar-benar terlunta-lunta, mengingat kembali setiap keputusan buruk yang pernah ia ambil, dan bertanya-tanya apakah ia akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Sebuah kehidupan yang dulu ia anggap biasa, namun ternyata adalah segalanya. Epilog.
Hari-hari berlalu dengan cepat. Namun bagi Rendra, waktu terasa begitu lambat. Setiap detik yang ia jalani hanyalah pengingat akan segala yang telah hilang. Ia duduk di sudut ruangan yang semakin suram, dikelilingi oleh botol-botol kosong yang semakin banyak. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini hanya menjadi tempat kosong yang menyiksa. Kehidupan yang pernah ia anggap stabil, penuh dengan kemewahan dan status, hancur begitu saja dalam sekejap. Setiap kali ia memandang cermin, ia tidak mengenali dirinya. Wajah yang dulu tampak penuh semangat kini tampak lelah dan kusam. Matanya kosong, kehilangan arah. Ia mencoba menghubungi Ivana sekali lagi, berulang kali, berharap setidaknya ada sedikit maaf, sedikit kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Namun pesan-pesan itu hanya terabaikan, dan panggilan-panggilan itu selalu berakhir dengan suara kosong di ujung telepon. Siska, wanita yang dulu ia anggap akan menjadi kebahagiaannya yang baru, telah pergi. Ia meninggalkan Rendra dengan tangan kosong, setelah meraih segala yang ia inginkan, uang, kemewahan, dan status sosial. Rendra baru sadar bahwa dirinya hanyalah alat bagi Siska untuk meraih tujuan-tujuannya. Siska meninggalkan dirinya begitu saja, tanpa sedikit pun rasa penyesalan, tanpa bahkan berpaling. Rendra terperosok dalam kesepian yang mendalam. Semua yang ia miliki, rumah, mobil, dan harta, semua kini tak berarti. Uang yang dulu ia anggap akan membuatnya bahagia kini hanya menjadi beban, yang cepat habis tanpa arah. Ia tidak lagi punya siapa-siapa. Teman-temannya sudah menjauh, dan ia hanya bergaul dengan kenangan buruk tentang masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Suatu malam, setelah menghabiskan malam yang panjang dengan perasaan bingung dan penuh kekosongan, Rendra berjalan keluar rumah. Langit malam begitu gelap, seperti gambaran hatinya yang hancur. Ia merasa kehilangan semuanya, tidak hanya Ivana, tapi juga dirinya sendiri. Jika dulu ia bisa berdiri tegak, kini ia hanya menjadi bayangan dari pria yang pernah ia banggakan. Ia berhenti di tepi jalan, memandang ke arah lampu kota yang samar di kejauhan. Tidak ada lagi yang mengingatnya dengan penuh cinta, tidak ada lagi yang memandangnya dengan kebanggaan. Semua orang yang pernah ia anggap teman kini hanya menjadi bayang-bayang. Rendra tahu bahwa ia telah merusak segalanya dengan tangannya sendiri. Ia telah kehilangan dua hal yang paling berharga, kepercayaan dan cinta. Dalam keheningan malam itu, Rendra merasakan betapa berat beban penyesalannya. Tidak ada lagi jalan kembali. Ia menyesali keputusan-keputusan buruknya yang telah merusak hidupnya. Dan di tengah kesendirian yang mencekam, Rendra akhirnya menyadari satu hal yang lebih menyakitkan dari semuanya. Hidupnya kini hanyalah sisa-sisa kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Akhir cerita ini menggambarkan betapa beratnya harga yang harus dibayar untuk kesalahan-kesalahan yang tak bisa dihapus.